Ya, tapi di sini tidak melakukan pekerjaan. Maka tidak mengingatkan apabila Allah menentukan antara yang manis sering menjadi oleh tugas pekerjaan. Hasilnya pekerjaan inilah yang digunakan oleh tugas menutupi kebutuhan untuk keluarganya. Meski sudah bekerja dengan keras, tetapi karena tidak memiliki percaya kepada pekerjaan kasar, upah yang diterimanya pun kecil. Upah yang dia terima hanya cukup untuk makan bersama ibunya. Bahkan kecilnya upah yang dia terima setiap hari membuat oleh muda ingin merantau. Oleh muda pun berpikir bahwa hanya dengan merantau akan dapat mudah untuk kalian menjadi lebih baik. Suatu hari di pantai berlalu sebuah kapal berdagang dari negeri seberang. Di kapal itu, kami bertemu dengan sahabat masa kecilnya bernama Rasul. Kehidupan Rasul ketika Disconnected. kehidupan Rasul terlihat baik setelah ikut berlayar bersama kapal saudara. Dari pertemuan malam dengan awak kapal, mulai berdiskusi untuk menunjukkan kehidupannya menjadi lebih baik dengan merasa. Akhirnya telah sampai di darat negeri. Tapi aku harus melanjutkan sendiri. Sepertinya aku mengenal orang itu. Wah, itu kan Rashid. Rashid! Wah, Malin, Wah, apa kabar? baik-baik saja Malin. Wah, aku sudah banyak berubah ya sekarang. Ya, ini adalah Malin. Nasibku telah berubah. Aku ikut kapal ini berlayar. Begitu Kak Rashid. Banyakkah upah yang kau dapatkan saat kau ikut berlayar? Puji syukur Malin. Aku telah membawa banyak sekali uang. Kumpulkan keluargaku setelah lama meninggalkan. Wah, aku jadi ingin mengubah nasib kepada aku yang miskin. Setidaknya agar lebih berkecukupan. Jika aku ingin ikut pergi berlayar dengan kapal itu, apakah masih ada tempat untukku? Aku tidak mengetahui pasti Malin, tapi mungkin aku bisa bilang kepada Tuhan saudara. Tapi alangkah baiknya kau mintalah restu pada ibumu Malin, sebab merantau terpi berlayar tidaklah sebentar. Baiklah, nanti aku akan pulang dan minta restu ibu. Semoga saja diizinkan. Ya, tapi alangkah baiknya secepatnya, sebab besok lusa kapal ini akan segera berlayar. Baiklah kawan, aku akan pulang dan minta restu ibu. Terima kasih Rashid. Sama-sama, Malin. Di malam hari Di malam hari itu juga, Malin sudah langsung menemui sang ibu di meja makan yang sedang sibuk menyiapkan makan malam. Jadi Malin sudah mengumpulkan sebagian untuk meminta restu ikut berlayar dengan kapal saudagar untuk merantau. Bu, Ya Malin. Malin, mau minta restu. Untuk apa? Mau kemana nak? Malin, Malin, ingin pergi merantau, ikut kapal saudagar yang sedang bersandar di tepi pantai itu ibu. Ibu tak rela kau pergi jauh-jauh. Kau ini anak ibu satu-satunya, harta ibu yang paling berharga. Oh, ini semua demi nasib keluarga kita. Setidaknya agar ibu tidak capek-capek berjalan lagi. Ibu sudah tua, jadi biarkan yang pergi merantau. Jika Malin pulang, semua uang yang banyak, ibu tinggal istirahat saja. Ibu tak butuh uang banyak, Malin. Ibu merasa cukup. Bu, tadi pagi Rin
bertemu dengan Rashid, teman semasa kecil Malin. Dia ikut berangkat dengan kapal itu. Sekarang hidupnya berubah. Ibu dan ayahnya tidak usah capek-capek kerja lagi. Mereka tidak bahagia. Malin ingin, Bu. Malin ingin bagikan ibu seperti itu. Yakin kau nak? Tega kau meninggalkan ibu sendirian di rumah. Bu, sebenarnya Malin juga tidak tega. Tetapi Malin bertekad ingin membuat nasib keluarga kita jadi lebih baik. Malin sudah bosan hidup miskin dan dihina tetangga terus menerus, Bu. Baiklah nak, jika itu memang keputusanmu, ibu akan memberi restu. Tapi janji dengan ibu, jangan lupa pulang ya nak. Pulanglah saat kamu merasa cukup. Ibu tak butuh banyak-banyak. Baiklah, Bu. Malin akan penuhi janji itu. Terima kasih atas segala restunya ya, Bu. Kapan kamu mau berangkat nak? Ya, Bu. Doakan Malin agar berhasil dan sama-sama tujuannya, Bu. Ya udah, ibu besok bikin bakal ya nak. Ya, Ibu. Setelah mendapatkan restu, Malin menemui Latif. Keesokan harinya, Latif juga sudah mengabarkan jika kepala kapal mengizinkan Malin untuk berkenalan. Alhasil, hari selanjutnya, Malin juga ikut berangkat berlayar. Malin berangkat siap dan pagi. Mande menunggu di tepi pantai sampai kapal ditumpangi oleh Malin hilang dari pandangan. Bu, Malin berangkat dulu ya. Baiklah nak, jaga dirimu di sana baik-baik. Ibu akan menunggu kepulanganmu. Baiklah, Bu. Lalu Malin menundukkan kepala dan segera berangkat meninggalkan kampung halamannya. Di atas kapal, untuk pertama kalinya Malin bertemu dengan saudagar pemilik kapal. Latif mengenalkan Malin kepada sang saudagar. Akhirnya aku berlayar dengan kapal ini. Wah, Malin. Wah, Rashid. Akhirnya kita berlayar juga, kawan. Ya, Malin. Taruhlah barang-barangmu di sini. Baiklah. Oh iya, itu Tuan Saudagar. Mari, aku ajak kau bertemu dengannya. Baiklah, Rashid. Permisi, Tuan. Ya, ada apa Rashid? Perkenalkan Tuan, ini Malin yang ingin ikut berlayar di kapal ini. Perkenalkan, Tuan. Nama saya Malin Kundang. Apa benar kau menginginkan suatu pekerjaan? Benar, Tuan. Saya bersedia bekerja apa saja. Kebetulan, saya sedang membutuhkan seorang pekerja di kapal ini. Apa kau mau? Saya sangat menginginkannya, Tuan. Baiklah, setelah kapal ini berlayar, kalian akan bekerja di rumah. Rumah Tuan di mana? Sudah, kalian ikuti saja aku. Baik, Baik, Tuan Saudagar. Mari, ayo dong. Kapal tersebut akhirnya sampai di pelabuhan tujuan. Sang saudagar segera turut diikuti oleh anak buahnya yang menurunkan barang-barang yang dibawa dari pantai Diamond. Sesuai janji saudagar, Malin Kundang dan Latif mengikuti sang saudagar pulang ke rumahnya. Kedatangan saudagar yaitu sama Malin dan Rashid disambut hangat oleh seorang perempuan muda yang sangat cantik. Dia ternyata merupakan istri satu-satunya dari sang saudagar. Ayo cepat turun. Hati-hati. Ayah, Putriku,
Dua orang itu bernama Malin dan Rasid. Mereka berdua bekerja di kebun itu. Hari sangka, hari juga. Si saudara ternyata tertarik pada Malin muda. Bukan hanya kemudian kawan, akan tetapi Budi juga merasa kagum pada kinerja Malin muda yang sangat rajin. Diam-diam, hal yang sama juga dirasakan oleh Malin muda. Malin juga menaruh hati pada Budi Waraga. Lalu, sang saudagar mengetahui bahwa putrinya dan Malin saling menaruh hati. Amin. Kemari. Ya, ada apa Tuan? Tolong panggilkan Malin ke ruangan saya. Sekarang. Baik Tuan, saya panggilkan sekarang. Ya. Oi, balik. Ya, ada apa? Mau dipanggil Tuan Saudagar untuk ruangannya sekarang. Baiklah, ya. Terima kasih. Ya, balik. Permisi Tuan, apakah Anda memanggil saya? Ya. Silakan duduk, Malin. Malin, aku tahu anakku itu menaruh hati padamu. Tapi aku tidak bisa begitu saja merelakan putriku. Jika kau mau, buktikanlah bahwa kau pantas memiliki putriku. Baiklah, akan aku buktikan bahwa kau pantas untuk putrimu. Apa kau yakin, Malin? 100% yakin, Tuan. Baiklah, akan kuingat janjimu itu. Baik, Tuan. Saya permisi dahulu. Waktu lama, Malin sudah merasa kesulitan bahwa ia pantas menikahi putri saudagar. Saudagar pun mengizinkan putrinya menikah dengan Malin muda karena pemuda itu terlihat rajin dan bekerja keras. Apalagi kalau menikah, Malin terbukti terus dan perlahan memulai hidupnya di perantauan. Kini, dia mulai menjadi kaya raya. Namun, sebaliknya, nasib Malan disebut dia lebih rasis yang memang terlihat begitu dimalas-malasan. Di saat yang lainnya bekerja, pasti Malan bersantai sambil memakai makanan dan minuman. Tak lama kemudian, dua saudagar melihat kelakuan rajin yang membuat tuan saudagar kesal, sehingga ia berniat untuk memberikan nasib produknya. Kau terlalu bermalas-malasan. Lebih baik kau tidak usah bekerja dengan aku lagi. Jangan, Tuan. Jangan. Mau dengan aku lagi. Nanti. Aku Malin muda sering pergi ke pantai. Aku Malin muda pulang. Ikan itu sudah dia baru kemarin saya dapat. Ikan sudah. Baik, Bu, makasih sudah saya siapkan.
Dek. Sekarang Malin tidak pernah kembali. Tadi masih hidup atau tidak? Aku tidak akan menyerah. Anakku Malin pasti masih ada dan selalu akan menyambut kedatangan anak satu-satunya sampai kapanpun. Malin sudah berakhirnya dunia seperti Malin Kundang, anakku tersayang, kamu sudah pulang nak. Ibu sudah merindukanmu. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu mengaku sebagai ibuku aku. Saya ibu Malin Kundang, kamu istri Malin Kundang menunggu. Jangan berbohong. Apa kamu sudah gila? Mana mungkin aku mempunyai seorang ibu yang miskin, kotor seperti kau. Astagfirullahaladzim. Kamu bukan saya, ibuku nak, yang sudah melahirkan dan membesarkanmu. Mengapa kau berubah menjadi seperti ini? Kayak apakah yang telah membuatmu lupa pada ibu yang telah melahirkanmu? Aku ibumu, Malin Kundang. Suamiku mana mungkin mempunyai ibu yang miskin, tua, dan lekil sepertimu. Jangan mengada-ngada ya. Kau bukan ibuku. Ibuku sudah meninggal. Jadi mikirlah kau bocah tua. Nanti baju bisa kotor. Kau tidak akan bisa mencucinya. Ya Allah, mengapa anakku berubah menjadi seperti ini? Aku yang telah melahirkan dan membesarkannya. Berikanlah teguranmu. Sesungguhnya anakku menjadi anak yang durhaka. Tuhan, kutuklah dia menjadi sebuah batu. Saat itu juga, karena tiba-tiba langsung tiba. Hujan pada dan membuat begitu pada bersamaan. Lihat kemudian nyambat Malin Kundang sembarangan. Hingga akhirnya Malin terjatuh bersujud. Malin Kundang adalah kesalahannya pada saat itu. Dia menyesal kalau keduanya sudah terlambat. Apa ini? Kenapa dengan tubuhku? Apa yang terjadi dengan tubuhku ini? Ibu, ampuni Malin, ibu. Malin menyesal, ibu. Ibu, tolong Malin, ibu. Ampuni Malin. Malin sangat menyesal, ibu. Ibu, ampuni Malin, ibu. Malin sangat menyesal. Ibu, ampuni Malin, ibu. Tolonglah Malin Kundang ini. Ibu, ampuni Malin, ibu. Tolonglah Malin. Malin